Siapa yang tak kenal uang panai menjadi satu tradisi yang terkenal dalam pernikahan suku Bugis Makassar. Uang panai yakni sejumlah uang yang harus diberikan oleh laki-laki yang ingin mempersunting wanita dari suku Bugis Makassar. Dalam bahasa Makassar, uang panai biasa disebut doi panai dan doi menre dalam bahasa Bugis. Nominal uang panai berdasarkan kesepakatan keluarga antara kedua belah pihak. Menurut budayawan yang juga dosen sastra daerah Universitas Hasanuddin, Firman, uang panai adalah bagian dalam pernikahan Bugis Makassar yang menjadi simbol tanggung jawab bagi laki-laki. Dirinya menambahkan kewajiban menyiapkan uang panai bagi pihak laki-laki dimaksudkan agar pihak perempuan dapat menggunakan uang tersebut untuk mempersiapkan pesta penyambutan yang layak bagi keluarga pihak laki-laki yang datang. Meski tidak bermaksud menyulitkan pihak laki-laki sebab uang panai disesuaikan dengan esensinya, namun realitanya nominal uang panai kini semakin fantastis. Entah sebab kesulitan, entah sebab kebutuhan pokok yang semakin mencekik, atau hanya untuk menjaga gengsi. Faktor gengsi inilah yang juga penyebab pergeseran makna uang panai di masyarakat modern. Uang panai ini adalah tradisi, ya, tradisi yang mungkin masyarakat pandangnya ini merupakan salah satu bentuk tradisi yang memiliki gengsi, ya. Sekarang ini hampir beberapa dari pihak keluarga terdekat saja itu memiliki perbandingan, ya, mau melihat kesamaan antara yang satu dengan yang lain, ya, berapa jumlahnya ataupun membandingkan. Nah, sekarang ini uang panai itu menjadi momok juga bagi calon mempelai laki-laki apabila ingin meminang pujaan hatinya, karena meskipun dia sudah lama berkenalan, mungkin saling berpacaran, tapi masih tetap ada uang panai untuk dibawa oleh calon mempelai laki-laki. Nah, uang panai itu sendiri merupakan salah satu tradisi yang masih bertahan hingga sekarang. Kenapa? Karena ini juga menjadi salah satu identitas masyarakat Bugis Makassar. Jadi dalam pernikahan itu ada uang panai yang disiapkan oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Dan uang panai ini sendiri menjadi salah satu dia memiliki tempat tersendiri untuk dibicarakan, untuk didiskusikan, tapi tidak menutup kemungkinan antara laki-laki dan perempuan itu ada kesepakatan, ya, ada kesepakatan untuk tidak memberatkan antara pihak laki-laki maupun oleh pihak perempuan, seperti itu. Kini, uang panai tidak sepenuhnya menjadi tradisi, melainkan ajang gengsi. Dosen sastra ini menambahkan pada dua alasan mendasari nominal uang panai yang tinggi. Keinginan laki-laki untuk mengangkat martabat calon mempelai perempuan lewat cara ini. Mempelai laki-laki juga menunjukkan dirinya yang memiliki kemampuan ekonomi atas. Uang panai yang jumlahnya fantastis juga sebagai bentuk penolakan secara halus. Biasanya, keluarga perempuan bangsawan mematok nominal tinggi agar pihak laki-laki tidak mampu memenuhi. Karena perbedaan kelas strata sosial seperti calon mempelai perempuan yang berpendidikan tinggi. Ada dua, kenapa uang panai itu tinggi. Yang pertama, karena keinginan si laki-laki untuk mengangkat derajat martabat si calon mempelai perempuan atau yang ingin diperistrikan. Dengan cara itu dia juga menunjukkan eksistensinya bahwa dia memiliki ekonomi yang tinggi. Satu. Yang kedua, kenapa uang panai itu tinggi? Cara halus untuk menolak seorang laki-laki dengan meninggikan uang panai. Nah, itu tadi, karena ini menjadi harga diri seorang laki-laki apabila dia disuguhi dengan uang panai yang cukup tinggi dan dia sanggupi, disitulah kita lihat bagaimana tradisi dan gengsi itu saling beradu dan bertarung di situ. Dan jangan salah, uang panai itu bukan
apa istilahnya? Itu bukan itu hanya untuk uang belanja saja dalam melangsungkan pernikahan, ya, bukan satu kewajiban yang dalam agama kita itu mewajibkan itu, tidak. Itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab laki-laki supaya pihak perempuan ini bisa melangsungkan pernikahan gitu atau acara. Firman menambahkan tanggapan pada sejumlah pasangan yang melakukan patungan untuk kebutuhan pernikahan. Menurutnya, boleh saja selama tindakan itu melalui kesepakatan kedua belah pihak. Patungan untuk membiayai pesta adat pernikahan juga merupakan bagian dari tradisi menjaga siri atau harga diri, baik bagi pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Zulkarnain, Muhammad Syaiful, Unhas TV.